Hello everyone. How are you? Fine, thank you. Pada video kali ini, saya akan membahas analisis kasus penipuan fintech di Indonesia, khususnya pinjaman online ilegal. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Monica Merung dari Universitas Katolik de la Salle Manado. Topik ini penting karena meskipun fintech memberikan kemudahan dalam akses keuangan, di sisi lain juga membuka peluang untuk terjadinya kejahatan digital yang merugikan masyarakat dalam skala yang besar. Perkembangan fintech di Indonesia meningkat sangat pesat, terutama dalam layanan pinjaman online ilegal. Banyak masyarakat tertarik karena prosesnya cepat dan tidak memerlukan jaminan. Namun di balik kemudahan tersebut, muncul fenomena pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berdasarkan data OJK, sepanjang tahun 2025 terdapat lebih dari 2.200 pinjol ilegal yang ditutup dengan lebih dari 21.000 laporan masyarakat. Bahkan total kerugian bisa mencapai 9 triliun rupiah. Kronologi kasus biasanya dimulai ketika korban mengunduh aplikasi pinjol, lalu diminta mengisi data pribadi. Setelah itu, dana dicairkan dengan cepat. Tetapi, korban kemudian dikenakan bunga tinggi dan biaya yang tersembunyi. Ketika korban tidak mampu membayar, pelaku mulai melakukan penagihan dengan cara intimidasi, termasuk menghubungi kontak korban dan menyebarkan informasi pribadi korban, sehingga dapat menimbulkan tekanan sosial kepada korban. Grafik ini menunjukkan distribusi kasus penipuan fintech di Indonesia. Di grafik ini terlihat bahwa pinjol ilegal mendominasi jumlah kasus dibandingkan investasi ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman terbesar dalam fintech saat ini bukan hanya teknologi, tetapi penyalahgunaan layanan pinjaman digital. Jika dilihat dari jumlahnya, lebih dari 80% laporan berasal dari pinjol ilegal. Ini berarti sebagian besar masalah fintech di Indonesia terpusat pada sektor ini. Ini tidak terjadi secara sederhana, tetapi melalui mekanisme yang terstruktur. Pertama, aplikasi meminta akses ke data pribadi seperti kontak, galeri, bahkan SMS. Kedua, pelaku tidak memberikan informasi yang transparan mengenai bunga dan biaya, sehingga korban tidak memahami risiko yang sebenarnya. Ketiga, pelaku menggunakan teknik social engineering, yaitu manipulasi psikologis, misalnya dengan memberikan tekanan, ancaman, atau membuat korban merasa takut dan panik. Keempat, pelaku memanfaatkan kondisi korban yang sedang membutuhkan uang cepat. Dalam kondisi ini, korban cenderung tidak berpikir panjang dan langsung menyetujui syarat yang diberikan. Penipuan ini merupakan kombinasi antara kelemahan sistem teknologi dan eksploitasi perilaku manusia. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan fintech tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kesadaran pengguna. Dari kasus ini terdapat beberapa risiko utama. Pertama, risiko privasi, yaitu penyalahgunaan data pribadi pengguna. Kedua, risiko finansial, yaitu beban utang yang terus meningkat akibat bunga dan
kurangnya pemahaman tentang keamanan digital, serta lemahnya pengawasan terhadap aplikasi ilegal. Selain itu, banyak pengguna yang tidak memeriksa legalitas aplikasi sebelum menggunakannya, sehingga mudah menjadi korban. Hal ini, otoritas jasa keuangan telah melakukan berbagai upaya, seperti pemblokiran aplikasi ilegal dan edukasi kepada masyarakat. Namun langkah ini masih memiliki kelemahan karena bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah kasus terjadi. Pinjol ilegal dapat dengan mudah muncul kembali dengan nama dan aplikasi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan masih perlu diperkuat. Di sisi lain, perusahaan fintech legal sebenarnya telah menerapkan standar keamanan, tetapi kepercayaan masyarakat tetap menurun akibat maraknya kasus ilegal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Para perusahaan fintech perlu meningkatkan sistem keamanan seperti penggunaan teknologi deteksi fraud berbasis AI dan perlindungan data pengguna. Pihak regulator perlu memperkuat pengawasan dan mempercepat penindakan terhadap fintech ilegal. Sementara itu, masyarakat harus lebih berhati-hati seperti memeriksa legalitas di OJK dan tidak sembarangan memberikan akses data pribadi. Sebagai kesimpulan, penipuan fintech di Indonesia terjadi karena kombinasi antara kelemahan sistem dan perilaku pengguna. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang komprehensif agar kasus serupa tidak terus terjadi di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye. Dan ini adalah daftar pustakanya. Bagian sini. Oke.